Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Emiliatul Hazam. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai membangun hubungan pelanggan melalui pendekatan efektif. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Introduction to Business yang diampu oleh Ibu Istianatul Mahbubah. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Hubungan pemasaran atau relationship marketing mengacu pada keputusan dan kegiatan pemasaran yang fokus pada pencapaian jangka panjang, hubungan yang memuaskan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management atau CRM, memfokuskan pada penggunaan informasi tentang pelanggan untuk membuat strategi pemasaran yang mengembangkan dan mempertahankan hubungan pelanggan yang diinginkan. Dengan meningkatkan nilai pelanggan dari waktu ke waktu, organisasi berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan jangka panjang melalui loyalitas pelanggan. Nilai pelanggan seumur hidup atau Customer Life Value adalah ukuran nilai pelanggan atau penjualan dikurangi biaya untuk bisnis selama seumur hidup seseorang. Namun, ada juga manfaat yang tidak berwujud untuk mempertahankan nilai pelanggan seumur hidup, seperti kemampuan untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan dan merujuk pelanggan baru. Utilitas nilai tambah terhadap pemasaran. Utilitas atau utility adalah kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada 4 jenis utilitas. Yang pertama, utilitas bentuk atau form utility. Diciptakan dengan mengubah input produksi menjadi produk jadi. Yang kedua, utilitas tempat atau place utility. Diciptakan dengan membuat produk yang tersedia di lokasi di mana pelanggan ingin membeli. Yang ketiga, utilitas waktu atau time utility. Diciptakan dengan membuat produk yang tersedia ketika pelanggan ingin membeli. Yang keempat, utilitas kepemilikan atau possession utility. Diciptakan dengan memindahkan hak dari produk kepada pembeli. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah filosofi bisnis bahwa perusahaan harus menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan melalui serangkaian kegiatan terkoordinasi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Evolusi konsep pemasaran. Dimulai sejak revolusi industri hingga awal abad ke-20, usaha bisnis diarahkan terutama terhadap produksi barang. Permintaan konsumen untuk produk manufaktur begitu besar sehingga produsen hampir seperti bank dalam menjual segala sesuatu yang mereka produksi. Pada 1920, produksi menyusul dan mulai melebihi permintaan. Sekarang produsen harus mengarahkan upaya mereka menjual barang bukan hanya memproduksi barang yang mudah dibeli konsumen. Pada tahun 1950, pemasar menyadari bahwa pendekatan terbaik adalah organisasi harus lebih dulu menentukan apa yang pelanggan butuhkan, kemudian mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menerapkan konsep pemasaran. Untuk menerapkan konsep pemasaran, perusahaan harus terlebih dahulu memperoleh informasi tentang pelanggan sekarang dan potensial. Perusahaan harus menentukan tidak hanya apa kebutuhan pelanggan, tetapi juga seberapa baik kebutuhan ini dipenuhi oleh produk yang ada di pasar. Kemudian, perusahaan harus menggunakan informasi ini untuk menentukan kebutuhan spesifik dan pelanggan potensial ke arah mana akan mengarah kegiatan pemasaran dan sumber daya. Pasar dan klasifikasinya. Pasar atau market adalah kelompok individu atau organisasi atau keduanya yang membutuhkan produk dalam kategori tertentu dan yang memiliki kemampuan, kemauan, dan wewenang untuk membeli produk tersebut. Pasar secara luas diklasifikasikan sebagai pasar konsumen dan pasar industri. Pasar konsumen terdiri atas pembeli atau anggota rumah tangga yang berniat untuk mengonsumsi atau manfaat dari produk yang dibeli dan yang tidak membeli produk untuk menghasilkan keuntungan. Pasar industri atau disebut juga pasar produsen atau pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari perorangan dan organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa dalam bentuk lain untuk selanjutnya dijual, disewakan, atau diserahkan kepada pihak lain. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok individu atau organisasi atau keduanya yang mana perusahaan mengembangkan dan mempertahankan bauran pemasaran yang tepat untuk kebutuhan khusus dan preferensi dari kelompok itu. Pendekatan untuk memilih pasar sasaran ada 2. Yang pertama, pendekatan tidak terdiferensiasi.
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pelanggan individu dalam pasar sasaran untuk jenis produk tertentu memiliki kebutuhan yang sama, sehingga organisasi dapat memenuhi sebagian besar pelanggan dengan bauran pemasaran tunggal. Kemudian yang kedua, pendekatan segmentasi pasar. Segmen pasar adalah kelompok individu atau organisasi dalam pasar yang berbagi satu atau lebih karakteristik umum. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen dan mengarahkan bauran pemasaran pada segmen tertentu atau segmen-segmen daripada di keseluruhan pasar. Menciptakan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan memadukan berbagai aktivitas pemasaran dalam satu waktu. Sebuah perusahaan dapat memvariasikan bauran pemasaran dengan mengubah salah satu atau lebih dari komposisi ini. Misalnya, kebanyakan produsen pembuat mobil memproduksi beberapa jenis serta model kendaraan dan tujuan mereka di segmen pasar yang berbeda berdasarkan usia pelanggan potensial, pendapatan, dan faktor lainnya. Ada 4 elemen penting dari pemasaran untuk mencapai pasar sasaran perusahaan. Yang pertama, bahan produk meliputi keputusan tentang desain produk, nama merek, pengemasan, jaminan, dan sejenisnya. Yang kedua, bahan harga berkaitan dengan baik harga dasar dan diskon dari berbagai jenis. Yang ketiga, bahan distribusi melibatkan tidak hanya transportasi dan penyimpanan, tetapi juga pemilihan perantara. Yang keempat, bahan promosi berfokus pada penyediaan informasi kepada pasar sasaran. Bentuk promosi adalah periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Strategi pemasaran dan lingkungan pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas elemen-elemen yang dikendalikan dan digunakan perusahaan untuk mencapai pasar sasarannya. Namun, kegiatan pemasaran perusahaan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal kekuatan. Kekuatan berikut membentuk lingkungan pemasaran eksternal. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Pengaruh kondisi ekonomi pada kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli. Kedua, kekuatan sosiokultural. Pengaruh dalam masyarakat dan budaya yang menghasilkan perubahan dalam sikap, keyakinan, norma, adat istiadat, dan gaya hidup. Yang ketiga, kekuatan politis. Pengaruh yang timbul melalui tindakan pemilihan dan pengangkatan pejabat. Yang keempat, kekuatan kompetitif. Tindakan pesaing yang sedang dalam proses pelaksanaan rencana pemasaran mereka sendiri. Yang kelima, kekuatan legal dan regulasi. Hukum yang melindungi konsumen dan persaingan serta peraturan pemerintah yang memengaruhi pemasaran. Yang terakhir, kekuatan teknologis. Perubahan teknologi yang dapat menciptakan peluang pemasaran baru atau menyebabkan produk menjadi usang dalam sekejap. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang menentukan sumber daya organisasi, tujuan, strategi pemasaran, serta pelaksanaan dan pengendalian upaya yang digunakan dalam memasarkan produk tertentu atau kelompok produk. Rencana pemasaran menggambarkan posisi atau situasi perusahaan saat ini, menetapkan tujuan pemasaran produk, dan menentukan bagaimana organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pengukuran pasar dan peramalan penjualan. Pengukuran potensi penjualan jenis tertentu dari segmen pasar membantu organisasi untuk membuat beberapa keputusan penting, seperti kelayakan memasuki segmen baru. Perkiraan juga harus menentukan batas-batas geografis dari peramalan. Misalnya, potensi penjualan dapat diperkirakan untuk sebuah kota, daerah, negara, atau kelompok negara. Kemudian, analisis harus menunjukkan apakah perkiraan mereka untuk item tertentu produk, lini produk, atau kategori produk secara keseluruhan. Peramalan penjualan adalah perkiraan jumlah produk yang organisasi harapkan untuk dijual selama jangka waktu tertentu berdasarkan pada tingkat tertentu dari usaha pemasaran. Karena akurasi peramalan sangat penting, organisasi sering menggunakan beberapa metode peramalan, termasuk penilaian eksekutif, survei pembeli atau tenaga penjualan, analisis time series, analisis korelasi, dan pengujian pasar. Informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem untuk mengelola informasi pemasaran yang dikumpulkan terus-menerus dari sumber internal dan eksternal.
Data dari sumber internal termasuk angka penjualan, produk dan biaya pemasaran, tingkat persediaan dan kegiatan tenaga penjualan. Data dari sumber eksternal berhubungan dengan pemasok organisasi, perantara dan pelanggan, kegiatan pemasaran pesaing, dan kondisi ekonomi. Kemudian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data secara sistematis mengenai masalah pemasaran tertentu. Riset pemasaran digunakan dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi dan untuk mengambil keputusan. Jenis-jenis perilaku pembelian. Perilaku pembelian dapat didefinisikan sebagai keputusan dan tindakan dari orang-orang yang terlibat dalam membeli dan menggunakan produk. Perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen mengacu pada pembelian produk untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk membeli atau daya beli seseorang yang sebagian besar ditentukan oleh pendapatan. Kemudian perilaku pembelian bisnis. Pembeli bisnis mempertimbangkan kualitas suatu produk, harga, dan layanan yang disediakan oleh pemasok. Pembeli bisnis biasanya lebih tahu daripada konsumen tentang produk dan umumnya membeli dalam jumlah yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.